Cerita hari ini novel dosenku suamiku. Shirley yang diminta untuk minta maaf menjadi kesal juga merasa ada yang aneh, mengapa tunangannya menyuruh minta maaf. Bukankah hanya menghadapi OB saja? Tidak tahu jika yang ada di hadapannya itu pemilik kafe Pondok Kenangan. Aku tidak mau minta maaf sama OB. Shirley kesal pada tunangannya. Shirley maju mendekati Alvin, menunjuk-nunjuk dengan rasa geram. Hei OB, jangan harap gue minta maaf. Lu gak level, orang miskin. Ganti baju gue yang lu kotori. Ini baju mahal tahu. Shirley tak terima. Alvin tidak menanggapi dan hanya tersenyum saja mendengar omelan Shirley yang seperti itu. Sayang, biar aku aja yang ngomong, ucap Viko sambil menarik tangan Shirley. Viko yang ikut terpancing emosinya, mengabaikan diperintahkan bosnya untuk meminta maaf dan juga rasa gengsi yang tinggi sebagai manajer, masa tidak bisa membereskan OB. Meski ada rasa takut, Viko ganti yang maju di hadapan Alvin. Shirley yang mendengar itu, merasa senang. Dia berharap tunangannya menggantikan untuk memberi pelajaran ke seorang OB. Meski bos menyuruh minta maaf, aku gak mau, kalau ditanya, tinggal bilang, sudah, beres. Batin Viko. Ganti rugi, lalu cepat pergi. Mumpung kesabaranku, masih. Hardik Viko nada meremehkan. Alvin bisa saja membereskan dengan sekali perintah. Baginya ini hanya masalah kecil, tapi berusaha ditahannya. Alvin pun akan membuat orang yang ada di hadapannya itu mengerti bagaimana cara menghormati orang. Apalagi di tempat umum. Baik, izin telepon seseorang untuk menganti. Ucap Alvin memelankan suara. Viko senang merasa menang, begitu juga Shirley. Melihat Alvin akan menelpon seseorang. Alvin mengambil HP jadulnya dari saku celana, menelpon orang kepercayaan yang mengelola kafenya. Viko dan Shirley semakin bersorak gembira dalam hatinya saat Alvin menelpon dengan HP jadulnya. Dikira ketakutan dan butuh pertolongan seseorang. Badan aja bagus tapi kismin, tak tahu diri, batin Shirley. Ken-Ken yang merasa gelisah dari tadi, tidak ada kabar dari Viko, bawahannya. Ken-Ken memutuskan untuk menemuinya. Baru akan berjalan, teleponnya berbunyi. Ken-Ken menghentikan langkah, melihat siapa yang telepon. Dilihatnya, bos besar menelpon, segera diangkatnya. Halo tuan besar, ada apa? Jawab Ken-Ken terbata-bata, keringat mulai keluar karena rasa takut yang besar. Diurus yang benar orang yang ada di hadapanku ini, kamu pasti tahu kan? Turunkan jadi OB, jangan dipecat, jika ingin tetap mau kerja, kalau tidak mau, biar keluar. Oh ya, pacar minta ganti rugi, suruh dia yang ganti. Mengerti, perintah Alvin tegas. Ken-Ken pun segera menelpon Viko setelah selesai ditelepon Alvin. Tidak selang berapa lama setelah Alvin selesai telepon, gantian Viko yang mendapat telepon. Dilihatnya, ternyata dari atasannya. Angkat telepon itu, lain kali pikirkan dulu sebelum menyesal, kamu atau pacarmu itu, saya ada urusan lain, ucap Alvin lalu melangkah pergi. Viko tidak terima, ingin rasanya membalas saat itu juga, tapi diurungkan niatnya karena telepon terus berbunyi. Viko mengangkat telepon itu, belum sempat menjawab, halo, atasannya itu tanpa basa-basi, langsung pada intinya. Tidak sampai semenit, telepon itu berakhir. Viko menjadi lemas tak berdaya, rasanya tak mampu bergerak. Shirley bingung melihat tunangannya itu. Terlihat lebih buruk daripada yang tadi. Teman-teman segengnya juga tidak bisa berbuat apa-apa.
Ada salah satu yang mau memukul Alvin. Ditangkis oleh Alvin seketika. Dan dikunci tangan itu, ditekan titik saraf sensitif, membuatnya kesakitan untuk beberapa waktu. Shirley membawa Viko dibantu temannya untuk duduk di kursi yang tidak jauh dari mereka berada. Menunggu sampai baikan. Dirasa sudah baikan, Shirley menanyakan perihal mengapa tunangannya menjadi seperti ini. Menarik nafas panjang dan buang waktu nafas, lalu menjawab pertanyaan tersebut. Shirley yang mendengar jawaban itu jadi syok. Viko mulai saat ini berusaha lebih hati-hati, apalagi sekarang hanya sebagai OB, bukan lagi sebagai manajer. Meski OB, Viko ingin tetap bekerja kafe ini. Shirley sendiri tidak menyangka akan berakhir seperti itu. Sementara itu, Audia senyum-senyum sendiri membayangkan saat Alvin membantunya. Datang di waktu yang tepat. So sweet, seperti drama di TV-TV saja. Melihatnya Audia seperti itu, Hana menepuk pundak Audia. Membuatnya tersadar, lalu berusaha seolah-olah tidak sedang melamun. Duduk di situ yuk, mau pesan apa? Tanya Lily. Mereka sampai di gazebo yang masih berada di area kafe, sebelahnya ada kolam renang. Memutuskan istirahat sebentar, sebelum balik ke tempat masing-masing setelah acara reuni. Bentar ya, aku ada sesuatu untuk sahabat-sahabatku yang baik hati, ucap Audia sambil tersenyum lalu pergi ke parkiran motor. Tadi kenapa ya Audia? Senyum-senyum sendiri. Tanya Lily ke Hana setelah Audia menjauh dari mereka. Iya, nanti kita tanyain ke Audia. Oh ya, masih ingat gak pas Shirley lagi ngomong sama Audia? Tahu kan Shirley itu selera berpakaiannya seperti apa? Jika gaun kebaya yang dikenakan itu sangat mahal. Omongan Hana terhenti, Lily menyahut karena teringat yang berkaitan dengan gaun kebaya itu. Ya mahal sekali, tadi aku tak lihat ada label nama di gaunnya, itu kan edisi terbatas, aku lihat sekilas di marketplace, di kota ini hanya ada satu toko pakaian yang menjual gaun kebaya itu. Wah mahal banget, Hana kaget tidak percaya. Benar kan, orang tuanya tidak mungkin membelikan. Tahu kan orang tuanya kerja apa? Orang tuanya Audia punya mobil bagus juga loh, tapi yang ku tahu, itu dapat undian dari menabung. Lah terus, apa dibelikan suaminya ya? Lily mencoba menebak-nebak. Mungkin. Wah berarti suaminya tajir dong. Lanjut lagi Lily menebak. Diem. Orang yang diomongin sudah datang. Ucap Hana sambil memberi isyarat, jika Audia datang. Baru saja berhenti membicarakannya, Audia sudah ada di dekat mereka berdua. Membawa 2 bungkus kue, diberikan ke Lily dan Hana dengan senyum senang. Audia pun duduk di antara mereka berdua, lalu meminum jus yang memang dipesan untuk Audia. Wah, tahu aja kalau kita pecinta kue-kue yang manis, ucap Hana senang. Hana dan Lily izin membuka dan memakannya. Audia pun ikut membuka bungkusan kuenya sendiri, mengambil sepotong, memakannya. Hana dan Lily yang melihat itu, jadi kepingin mencobanya. Mau, tawar Audia, merasa tidak enak. Itu pasti mahal ya, celetuk Lily. Buat Didi saja, ini aja belum habis. Hana merasa tak enak. Mereka memang sama-sama pecinta kue, tahu aneka macam kue dari yang murah sampai mahal. Biasa mereka mencoba, jika punya uang lebih tapi kalau yang langka atau mahal baru Audia yang merasakan. Maaf ya Di, tadi kita ngomongin kamu dari belakang. Jujur aku dan Lily heran. Napa? Langsung ke intinya. Dari gaun kebaya yang kamu pakai, lalu kue ini. Semua ini kan sangatlah mahal. Apa dari Pak dosen?
Suamimu ya? Hana mencoba mencari jawaban atas rasa penasarannya. Itu, jawab Audia singkat sambil tersenyum penuh arti. Didi, ayolah, ucap Lily dan Hana bersamaan. Akhirnya Audia menjawab, setelah sahabat baiknya itu bertanya berulang kali. Namun Audia tidak mengatakan yang sebenarnya. Gaun kebaya itu hadiah dari sahabat orang tua Alvin karena tidak hadir di pernikahan. Sedangkan kue itu dibeli dengan uang mereka berdua, dirinya dan suaminya. Meski Lily dan Hana merasa ada yang disembunyikan, tapi mereka tidak mau menanyakan lagi. Urusan pribadi Audia dan suaminya. Terpenting, hubungan persahabatan mereka tetap terjalin erat. Meski setelah selesai kuliah, mereka sudah memiliki kehidupannya sendiri.